Ya, penjualan properti beberapa pengembang besar melambat pada semester pertama tahun ini. Apakah akan ada perbaikan pasar properti di triwulan ketiga? Langsung kita akan membahas hal tersebut. Di studio telah hadir CEO Panangian School of Property, Panangian Simanung Khalid. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Tommy. Oh, kita review dulu khususnya untuk di triwulan yang terakhir sendiri. Seperti apa sebenarnya untuk salesnya? Ya, triwulan ketiga memang ada perlambatan dibandingkan dengan triwulan 3 tahun lalu. Dari mana kelihatan dari laju kredit Bank Indonesia yang mengalir ke sektor properti, apakah itu kredit konstruksi, kredit real estate, dan kredit KPR. Ya, kalau pertumbuhan pada year on year Agustus 2012-2013 itu sekitar 20%, sekarang ini melambat menjadi sekitar 15%. Oke, faktor apa yang sebenarnya menekan untuk marketing sales di triwulan ketiga? Ya jelas karena inflasi tahun 2013 8,3%, sehingga BI rate yang tadinya 5,75% naik terus berapa kali menjadi 7,5%. Tapi sejak itu November 2013, Desember sampai hari ini kan tidak ada perubahan yang mendasar di bidang properti kan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa BBM naik akan menjadi isu penting bagi properti, saya kira enggak. Karena apa? BBM itu sudah berkali-kali naik, properti tetap aja booming. Oke. Ya. Tapi dari sisi harga sekarang? Dari segi harga, memang properti itu disebabkan dua harga kalau kenaikan, cost push inflation dan demand pull inflation. Cost push inflation memang rata-rata segmen menengah yang terpukul karena misalnya harga BBM naik, berarti harga-harga bahan bangunan naik ya efeknya. Tapi apakah berapa besar harga properti menengah ke bawah dia disebabkan oleh BBM? Paling di bawah 10%, 8-10%. Demand pull inflation. Harga properti di Menteng 5 tahun lalu itu hanya sekitar 30 juta semeter. Sekarang 100 juta semeter. Di Cibeber, di sana harga 16 juta per meter per tahun per meter. Sekarang 60 juta. Berarti 3 kali 4 kali. Ini namanya demand pull inflation. Nah, di Indonesia demand pull inflation lebih penting isunya daripada cost push inflation. Oke, kalau bicara lebih jauh mengenai demand pull inflation ini khususnya untuk di golongan menengah ke atas tentunya. Ya, betul. Tapi kok dari sisi tipe properti ini sendiri, kalau dikategorikan mana yang kontribusinya paling besar? Ya, kalau dilihat dari postur kredit properti Indonesia, yang paling besar itu di bawah 200 juta. Artinya portofolio kredit Indonesia ini sekarang ada 525 triliun kredit properti, lebih kurang 15% dari 3.500 kredit nasional. Berarti 15% ya. Nah, diantaranya itu 350 triliun itu adalah KPR. Berarti bisa dikatakan 60% dari total portofolio industri properti, ya kredit adalah properti adalah KPR. Dan di antara 60% di antara 350 triliun itu sebagian besar adalah di bawah 200 juta per square meter, per unit. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau yang 1 miliar, 2 miliar itu tidak terlalu berpengaruh dari sisi pengetatan kredit oleh Bank Indonesia, tapi lebih berpengaruh dari sisi kejenuhan pasar di lokasi tertentu yang orang sudah beli 2 unit, 3 unit secara cash, ya. Jadi itu yang membuat orang sudah jenuh main properti di berbagai lokasi. Tapi itu sudah terlihat sekarang? Sudah terlihat beberapa lokasi. Sebenarnya bukan isu yang menarik, karena apa? Dari dulu juga sudah terjadi seperti itu. Misalnya, kita pergi ke Serpong lah misalnya. Ada 20 ruko kosong. Dan itu sudah berapa tahun lalu kosong aja sampai sekarang. Loh, itu fenomena menarik. Kenapa? Karena orang lebih percaya pada properti daripada financial assets. Dari dulu begitu. Kenapa? Bank di Indonesia hanya menjamin 2 miliar. Ya, jadi kalau ada orang punya uang 10 miliar, nggak percayalah kalau di bank ditaruh, mendingan di properti. Nah, ini psikologi sudah dari dulu seperti itu gitu. Jadi banyak orang membeli properti. Nah, ketika properti itu dilihat udah kosong, dilihat udah nggak usah dulu belilah. Baik. Udah dia stone. Pak Mauningan, kalau melihat dari residensial seperti itu, kemudian bagaimana yang komersial ataupun seperti apartemen contohnya atau perkantoran. Nah, seperti apa sekarang? Nah, perkantoran sekarang memang oversupply. Ya, kita bisa melihat pembangunan di segitiga Mas sekarang dan di TB Simatupang, koridor Simatupang, bahkan di tempat-tempat lain. Jadi demand-nya lebih sedikit daripada supply, sehingga harga tertekan. Dan itu biasa dalam properti itu. Tapi kalau perusahaan yang menetapkan kontrak dolar, sedikit terselamatkan. Karena currency kita kan sekarang lagi melemah terhadap dolar, jadi nggak masalah. Tapi kalau dalam rupiah, memang agak tertekan. Bahkan bisa sampai 20% itu akan turun.
Oke, sekarang kita Ya, bicara proyeksi ya. untuk akhir tahun sendiri atau Ya. semester 2 secara keseluruhan seperti apa Bapak menilainya? Apakah prospek di industri properti ini akan masih melambat atau seperti apa nanti? Ya, ada optimisme tadinya adanya pemerintahan baru yang dianggap lebih pro pertumbuhan ya. Karena pemerintahan presiden terpilih ini kan pernah mencanangkan bahwa pertumbuhan ekonomi 7%, ya kan? Jadi orang optimis ya. Lalu tapi karena adanya suatu gonjang-ganjing di parlemen sekarang, orang mulai agak sedikit ragu, jangan-jangan kalau tahun ini nggak akan ada pengaruh. Nah, jadi saya melihat memang semester 2 ini, apalagi ada isu kenaikan BBM, orang tidak berharap banyak. Jadi kalau banyak yang melakukan tidak menduga bahwa properti sekarang seperti ini adalah kesalahan ada di prediksi tahun lalu, terutama emiten-emiten besar yang terlalu mengharapkan properti itu akan terus stabil. Padahal dia harus tahu bahwa properti itu punya siklus. Tahun 2010 mulai take up, terus boomingnya tahun 2013 peak. Jadi 2013 ketika BBM naik dan inflasi 8,3% harusnya sudah turun. Nah, kebetulan ada politik juga, ya kan? Politik di tahun 2014. Jadi tahun 2014 adalah tahun pendinginan sektor properti yang memanas di tahun 2013. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda, apa beda semester 1 semester 2? Semester 2 tidak akan ada beda dengan semester 1. Jadi perlambatan level pertumbuhannya juga sama berarti? Sama. Jadi kalau pertumbuhan kreditnya sekitar 13%, bahkan saya dengar ada perlambatan sedikit menjadi 12% ini. Oke. Nah, itu disebabkan karena memang adanya antisipasi kenaikan BBM, ya. Tapi apakah itu pengaruh kepada properti secara keseluruhan? Tidak. Kenapa? Properti itu bukan consumer goods, jadi dia itu long term investment. Sehingga yang diantisipasi itu 1-2 tahun ke depan. Dan ini juga berlaku sama dengan harga? Untuk semester 2 nantinya? Sekarang ini justru stagnan harga. Karena dalam kondisi properti itu ada dua ya. Uang cari barang, barang cari uang. Dalam tahun 2010 kepada tahun 2013, uang cari barang. Artinya harga properti naik. Ya. Nah, sekarang barang cari uang. Banyak orang yang kesulitan uang sekarang mau jual propertinya, nggak ada pembelinya. Nah, sampai kapan ini? Saya yakin sampai semester 1 tahun depan. Semester 1 2015 ya. Jadi sejak itulah kita baru mengharapkan ada pertumbuhan yang lebih baik di bidang properti. Oke, tapi untuk kita boleh beralih sedikit ke backlog perumahan yang saat ini juga mulai dibahas. 15 juta. Ya. Nah, tetapi orang nggak sadar 15 juta itu ada dua segmen. 7,5 juta orang itu tidak mampu bahkan menyewa rumah. Berarti ini namanya social housing. Artinya mereka ini membutuhkan intervensi dari pemerintah. Nah, 7,5 juta lagi memang mampu menyewa rumah. Nah, mereka ini membutuhkan intervensi pemerintah untuk membangun rumah susun sederhana sewa. Ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu kan sebenarnya? Iya, sekarang DKI sudah lagi gencarnya untuk membangun rusunami di Marunda. Dan ini saya kira solusi ya. Di berbagai daerah seperti Surabaya, Bandung, ya, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, di daerah-daerah luar itu memang justru rumah sewa lah yang menjadi solusi sebenarnya. Nah, ini adalah tugas pemerintahan ke depan. Ya. Oke, Pak, terakhir Pak, ini memang tadi sudah membahas bagaimana perlambatan ini masih berlaku sampai semester pertama tahun depan. Ya. Tapi untuk bagi investor sendiri atau pelaku pasar, kira-kira masih menarik tidak? Loh, it's time to buy sekarang. Karena di Indonesia tidak ada waktu yang tidak tepat beli properti. Ketika kamu memiliki minat untuk beli properti, bahkan kalau kamu minjam dari mertua kamu pun, kamu akan dibilang orang pinter. Karena ketika kamu tahu 6 bulan lagi bahwa harga properti itu naik, ternyata kamu orang pinter. Jadi di Indonesia tidak ada waktu yang tidak tepat beli properti. Kapan saja beli. Sekarang justru waktu yang tepat karena harga lagi stagnan. Oke, Ya. baik Pak Panian, terima kasih banyak telah hadir bersama kami pagi ini. Terima kasih banyak.